wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Palembang ingin bertanya, Buya. Bulan Oktober 2020, anak gadisku dilamar pria pilihannya. Dalam acara khitbahan, sepakat insya Allah 1 tahun ke depan akan melangsungkan pernikahan. Sekalian syukuran sudah beres kuliah atau wisuda. Tapi tiba-tiba tadi pagi anak gadisku minta dinikahin sekarang dengan alasan akad saja dulu. Bagaimana menurut agama, Buya? Apa saja yang termasuk akad? Sedangkan keluarga saya keluarga besar, tentunya ada nilai rupiah di situ. Tanggung jawab apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki atau keluarga laki-laki atau besan, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Baik, anak gadis Anda sudah ketemu jodoh, ketemu orang yang cocok. Pernikahannya tahun depan. Waktu yang lama akan, tapi putri Anda kelihatannya mendapatkan bimbingan agar tidak terjerumus. Sebab kalau masa tunangan itu setannya lebih banyak daripada sebelum masa tunangan. Sebab kalau masa tunangan itu adalah serasa memiliki tapi bukan miliknya. Serasa memiliki tapi bukan miliknya. Belum halal tapi kayak halal. Komunikasi bebas, orang tua yang semula membatasi tidak membatasi karena sudah tunangan dan sebagainya, bahaya sekali. Maka jika putri Anda tiba-tiba mengambil langkah untuk menikah, ya asalkan laki-lakinya benar pilihannya, ya nggak ada masalah, dinikahkan saja. Kemudian masalah nilai rupiah ini apa yang pernikahan kalau sudah hubungan dengan rupiah kok rendah sekali? Memang anak kita mau kita jual berapa sih harganya? Innalillah. Jangan biasakan menghubungkan nikah dengan namanya rupiah dan sebagainya. Saya nggak paham, kami nggak paham maksudnya anak saya ada nilainya apa nilai? Nilai apa? Apa dihargai bagaimana? Sebaik-baik wanita yang penuh berkah adalah yang paling ringan maharnya. Apalagi masih sama-sama kuliah, ya kita dukunglah semuanya. Tidak ada masalah keluarga perempuan membiayai calon suaminya untuk kuliah, nggak ada masalah demi kebaikan bersama. Yang penting anaknya halal, terjaga, tidak melakukan keharaman. Ini dia harus merubah cara berpikir yang benar, bukan cara berpikir menjual anak, nggak ada. Materialis itu nggak masuk dalam kamus nikah yang benar, nggak ada. Cuman masalah menghargai tentu, misalnya seorang laki-laki, seorang suami yang dia mampu menghargai istrinya dengan misalnya resepsi dengan ini, ya sah-sah saja kok. Tapi jangan sampai itu jadi ukuran. Apa sih yang akan diberikan seorang suami? Ya terserah Anda pengennya bagaimana. Kalau pengennya gampangan ya gampang. Kalau Anda susah ya disusahkan oleh Allah. Ya begitu, dalam pernikahan itu jangan sampai memanfaatkan di balik pernikahan adalah untuk mengeruk keuntungan atau mengeruk harta, mengambil hartanya, mengambil kekayaan. Na'udzubillah, rendah sekali seperti itu. Sampai suatu ketika ada seorang seorang wali perempuan menikahkan anak perempuannya, tuntutannya banyak. Semula nggak ada tuntutan, giliran waktu mau menikah banyak tuntutan. Subhanallah. Sampai terkesan di hati menantunya itu hilang rasa cinta dan hormat. Kenapa? Karena dia melaksanakan pernikahan dengan harus menjual sepeda motoran, menjual apa-apa. Sementara sepeda motor dan apa yang dijual itu adalah penghasilannya nanti setelah pernikahan. Untuk disiapkan, akhirnya betul setelah pernikahan dia banyak utang, nggak bisa kerja segala macam, nyungsep. Berarti mertuanya menyungsepkan, menjerumuskan. Jadi kalau sudah ketemu jodoh ya kita saling menantu juga anak kita kan begitu. Jangan pakai hitung-hitungan begitu. Memang seorang suami harus tanggung jawab beri nafkah itu iya. Tapi dalam memperlakukan anak perempuan kita tuh jangan diperlakukan seperti yang dinilai dengan uang, rendah sekali. Seperti itu. Jadi kalau menikah silahkan menikah, asalkan laki-laki itu benar dan jelas tanggung jawab dan sebagainya, ya aman, sudah selesai. Malah itu mungkin beruntunglah kita sudah ditemani anak kita sambil kuliah, nggak membahayakan, sudah punya yang halal, aman, kita bersyukur anak kita. Dengan catatan sekolahnya benar, selesai kuliahnya sampai sukses, seperti itu. Jadi musyawarah yang baik, yang harus diutamakan oleh orang tua adalah keselamatan akhirat untuk anak-anaknya. Selesai, itu saja. Kalau sudah orang tua berpikir di sini akan mudah menjalankan itu semuanya. Ada masalah apa yang harus diberikan oleh seorang suami, ya tinggal ditanya saja mampunya apa. Karena kita bisa ngukur dia kekayaannya seberapa, uangnya seberapa. Kalau memang dia orang banyak duit dan sebagainya, itu bisa mengusulkan bisa enggak begini-begini. Cuman bukan bahasa menuntut, musyawarah yang baik.
Tapi kalau tidak mampu kita tuntut sesuatu yang di luar kemampuannya, menyiksa, nggak akan tentram, nggak indah nanti. Baik, seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menghantarkan putra-putri kita untuk sampai kepada yang halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.